Masih menjelajahi kearifan lokal masyarakat Jawa Tengah, kali ini saya menuju daerah Dieng. Di sini, sayur-sayuran menjadi komoditi andalan. Wah, saya mau panen kentang bareng Pak Hafid dan juga Pak Hendri. Kentang Dieng ini biasanya dipanen paling cepat 90 hari sampai 110 hari. Penanaman kentang biasanya dilakukan secara tumpang sari dengan sayuran jenis lain, seperti kubis atau wortel. Ternyata memanen kentang itu seru sekali. Perasaan puas dan senang banget waktu pas digali ternyata ada kentang di dalamnya. Dan di sini kan suasana itu dingin ya, sejuk banget udaranya, apalagi pemandangannya bagus banget. Jadi tidak terlalu melelahkan sih sebenarnya kalau menurut saya. Dilakukan dengan cara manual seperti ini. Kontur pegunungan Dieng dengan banyak perbukitan dan pegunungan membuat sebagian besar kebun pertanian ada di posisi miring. Setelah kentangnya digali, dimasukkan ke dalam karung, dan satu petak ini bisa menghasilkan sekitar 60 kg kentang atau 2 karung. Hasil panen hari ini 75 karung atau sekitar 22 kuintal kentang. Di sini tidak semua kentang yang dipanen dijual, hanya yang berukuran besar saja. Sedangkan yang kecil nih, ini akan dijadikan bibit. Kualitas kentang Dieng memang sangat baik. Daya tahannya lebih baik karena memiliki kadar air yang rendah. Inilah yang membuat kentang Dieng tidak mudah busuk. Habis ini kentangnya kita bawa pakai motor ya, Pak? Iya. Oke, jalan. Saya bantu, Pak. Medan yang curam mengharuskan kami memindahkan hasil panen menggunakan ojek gunung. Sekarang saya bareng dengan bapak para petani mau bawa kentangnya ke bawah. Kendaraan sudah dimodifikasi agar dapat mengangkut hasil pertanian dengan jumlah yang banyak. Selain mengangkut hasil pertanian, ojek gunung ini juga dapat membawa pupuk dengan tarif yang bervariasi, tergantung dari jarak dan berat beban yang diantar. Wah, susah sekali ternyata, jalanannya lumayan licin dan ini bawaan saya berat sekali. Aduh. Ayo, Pak. Ojek gunung dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan transportasi di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Masyarakat Dieng dan sekitarnya juga mempunyai cara yang unik untuk membawa hasil bumi. Di Dieng Banjarnegara ini, para petaninya selain menggunakan motor, juga menggunakan transportasi seling untuk membawa hasil kebun seperti kentang dan juga sayuran lainnya. Seling biasanya dipasang pada medan ekstrim yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun. Jadi sistem seling ini itu seperti olahraga flying fox. Dia menurunkan barang dari atas ke bawah, tapi juga bisa menaikkan barang dari bawah ke atas karena menggunakan mesin diesel. Sebagian besar seling dipasang pada lereng tebing, bahkan jurang tinggi. Seling ini sendiri terbuat dari kawat baja, panjangnya sampai 200 meter, bahkan bisa lebih tergantung dari lokasi kebunnya. Zaman dahulu, seling juga digunakan untuk transportasi para petani. Tetapi karena alasan keamanan, sekarang hanya digunakan untuk barang saja. Karena masih banyak karungnya, saya mau tarik lagi engkraknya. Engkrak biasanya terbuat dari besi berbentuk kotak agar dapat menampung barang lebih banyak. Engkrak sendiri ini atau wadah untuk mengangkat hasil kebun, ini tuh kuat menahan beban sekitar 70-150 kg. Udah siap ini ya, Mas? Oke, siap. Menariknya lumayan ringan, tidak terlalu berat ternyata karena memang menggunakan mesin. Dan nanti kalau sudah dekat, sudah mau berhenti, ini kayunya tinggal didorong. Jadi ini untuk rem.
Selain menghemat waktu, seling juga menghemat biaya pengantaran barang, sehingga hampir semua pemilik lahan di titik ekstrim mempunyai seling. Alat seling ini sangat menghemat biaya para petani untuk panen. 10 kali lipat, yang tadinya 2 juta cukup 200.000 saja untuk porsi 200 karung. Ini karung terakhir dan kentangnya saya mau bawa untuk diolah di camper van. Makasih ya Mas. Ini dia kentang yang telah saya panen, mau saya potong kecil-kecil untuk dipadukan dengan ikan melem. Selain kentang, saya juga menggunakan bahan lokal lain yaitu ikan dan cabai gendot. Sekarang ikannya mau saya campur dengan bahan-bahan yang sudah saya potong. Garang asamnya udah jadi, waktunya kita kukus sekitar 30 menit. Wah, sudah matang. Saatnya saya menyicipi. Menikmati makanan bercita rasa asam dan pedas, memberi sensasi hangat yang pas dinikmati di daerah pegunungan seperti ini. Perjalanan mobil overland saya kali ini di negeri di atas awan, mulai dari memanfaatkan hasil alam sampai dengan menikmatinya cukup luar biasa. Membuat saya semakin bersemangat untuk menelusuri seluruh pelosok negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alright guys, for the next 24 hours, I want to have a challenge. And I will be in an island with no food, no water, and no shelter. Hari ini teman-teman, cuacanya agak tidak bagus. Jadi mungkin ombaknya nanti tinggi. Teman-teman, capek. Capek, gini ya. Karena haus, harus ambil